Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas seni budaya semester genap. Materi pertama kita adalah penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Apa saja yang akan dipelajari pada materi pertama ini? Yang pertama adalah kita akan membahas tentang ragam hias. Sebenarnya ragam hias ini sudah kalian pelajari pada semester ganjil, berupa pengertian, motif-motif, serta teknik ragam hias. Lalu materi berikutnya adalah bahan tekstil. Apa saja yang akan kita pelajari dalam bahan tekstil berikut, yaitu pengertian bahan tekstil, jenis dan sifat bahan tekstil, teknik penerapan, jenis dan bahan pewarnaan bahan tekstil. Oke, kita akan membahas tentang ragam hias terlebih dahulu. Pada ragam hias ini, kita akan membahas tentang pengertiannya. Ragam hias itu sendiri adalah, pengertian ragam hias adalah bentuk dasar objek yang dihias atau digayakan dengan maksud atau tujuan tertentu dalam suatu karya kerajinan atau seni. Sedangkan motif-motifnya terdiri dari flora, fauna, geometris, dan figuratif. Ini sudah kalian pelajari sebelumnya di semester ganjil. Berikutnya, ragam hias geometris Nusantara. Ini adalah materi tambahan, terdiri dari motif kawung, bentuknya seperti buah aren, motif ceplokan, bentuknya satu motif diulang-ulang, motif pilin, bentuknya seperti huruf S, motif swastika, bentuknya zigzag berlawanan, motif tumpal, bentuknya segitiga sama kaki, dan motif meander, bentuknya seperti huruf Z. Contoh-contoh motif yang tadi sudah Ibu berikan, yaitu ada kawung, bentuknya seperti buah aren, pilin seperti huruf S, ceplokan satu motif diulang-ulang, swastika seperti zigzag berlawanan, tumpal segitiga sama kaki, dan meander seperti huruf Z. Teknik ragam hias. Nah, di sini ini adalah materi yang baru. Nah, ada beberapa teknis dalam menggambar ragam hias. Ada yang dinamakan teknik stilasi, ada juga yang dinamakan teknik deformasi. Semua yang Ibu jelaskan di sini bisa kalian baca, nanti Ibu kirim dalam bentuk file. Nah, di sini ada teknik stilasi dan teknik deformasi. Bedanya apa? Di sini Ibu singkat, jadi kalian bisa baca sendiri. Teknik stilasi dan deformasi perbedaannya ada di saat penggayaan suatu bentuk objek. Jadi kalau di stilasi, penggayaannya tetap digayakan, tetap divariasikan bentuknya, tetapi bentuknya tetap terlihat seperti bentuk aslinya. Sedangkan deformasi kebalikannya, boleh digayakan, boleh divariasikan, tetapi bentuk deformasi, jika menggunakan teknik deformasi ini, bentuk objek aslinya akan berubah, ya. Jadi tidak terlihat seperti bentuk aslinya. Seperti itu. Itu perbedaan antara stilasi dan teknik deformasi. Berikutnya ini merupakan contoh dari teknik stilasi dan contoh dari teknik deformasi. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Jadi, jika menggunakan teknik stilasi, bentuk dari objek aslinya tidak berubah, tetap terlihat seperti kupu-kupu. Sedangkan di contoh teknik deformasi, maka bentuk aslinya berubah seperti itu. Ya, itu perbedaannya. Berikutnya kita akan membahas tentang bahan tekstil. Ini adalah materi baru di semester genap ini. Bahan tekstil pengertiannya sendiri adalah bahan tekstil merupakan bahan yang berasal dari serat diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan pembuatan kerajinan. Jadi dari serat diubah menjadi benang atau kain, lalu sebagai bahan baku pembuatan kerajinan ataupun pakaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis serat tekstil. Ada serat alam, ada serat buatan, lalu ada serat galian, dan ada serat logam. Serat alam berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, sedangkan serat buatan ini berasal dari serat buatan atau termoplastik.
yang berupa dakron, polister, dan nilon. Serat galian berasal dari dalam tanah, contohnya asbes dan logam, benang logam, bahan asbes, banyak untuk sebagai sumbu kompor minyak tanah. Serat logam lebih banyak digunakan untuk membuat bermacam-macam jenis benang, seperti benang emas, perak, tembaga, dan aluminium. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis dan sifat bahan tekstil ini sangat banyak jenisnya. Ada katun, ada wool, ada sutra, ada bahan polister, nilon, serta dakron. Ada juga bahan-bahan seperti brokat atau songket. Nah, di sini Ibu tidak akan menjelaskan semuanya, Ibu akan simpulkan saja. Jadi untuk mudah diingat, kalian hanya membutuhkan mengingat sifat-sifat dari bahan-bahan tersebut yang ciri khas mereka masing-masing. Jadi kalau bahan katun dapat disetrika dalam temperatur tinggi, karena bahan-bahan yang lain tidak seperti katun, tidak sekuat itu. Jadi sifat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi ini merupakan ciri khas dari katun, jadi kuat kalau disetrika dalam temperatur yang tinggi. Wool, ciri khas yang paling dasar dari wool adalah jika dipanaskan menjadi lebih lunak, itulah wool. Lalu sutra ini ciri khasnya adalah memiliki permukaan yang lembut, licin, dan berkilat. Ya, seperti itu. Jadi kalau digunakan akan sejuk. Lalu untuk dakron, polister, dan nilon ini kebalikannya dari katun. Kenapa? Karena dia bahannya dari bahan buatan. Jadi tidak kuat panas. Jika dipanaskan maka akan mencair karena bahannya berupa plastik. Seperti itu. Yang terakhir adalah bahan tekstil yang berasal dari brokat dan songket. Ya, ini hampir sama seperti nomor 4 tadi. Tapi yang berbeda adalah sifatnya mudah berubah warna, tidak mudah kusut, kurang menyerap air. Ya, jadi dari semua bahan ini merupakan sifat yang kurang menyerap air. Hampir sama 4 dan 5 ini hampir sama, hanya saja bahannya berbeda. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan pewarnaan pada bahan tekstil. Ada 2, yaitu ada pewarna alam dan pewarna buatan. Pewarna alam jelas dari alam, berupa tumbuh-tumbuhan seperti berasal dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu itu sendiri. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh, kalian bisa baca sendiri, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sedangkan di pewarna buatan dibuat dari bahan kimia. Nah, di sini ada 4, ada naptol, remasol atau indigosol, ada rapid, dan ada prosion. Nah, di sini naptol kebanyakan digunakan untuk pewarna kain batik karena memiliki daya serap yang tinggi, serta juga mudah digunakan untuk bahan pewarna naptol. Nah, remasol dan indigosol merupakan pewarna yang larut dalam air memiliki ketahanan warna. Pewarna remasol dan indigosol ini juga digunakan untuk pewarna batik, tetapi tidak sering sebanyak naptol. Seperti itu. Sedangkan rapid kebanyakan digunakan untuk coletan pada bidang yang tidak terlalu luas, mudah luntur, dan jarang digunakan untuk pewarna batik atau bahan tekstil yang lainnya. Prosion ini tergolong pewarna yang reaktif, ya, seperti itu. Jadi jarang juga digunakan untuk pewarna batik atau bahan tekstil yang lain. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan karakteristik dari pewarna alam dan pewarna buatan. Pasti banyak sekali perbedaannya sebagai berikut. Ya. Pewarna alam warnanya mudah berubah, sedangkan pewarna buatan kestabilan warnanya lebih tinggi dan tahan lama. Yang kedua, mendapatkan warna perlu banyak bahan dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk buatan mendapatkan warna lebih hemat, praktis, dan ekonomis. Yang ketiga, macam warna yang dihasilkan terbatas. Jadi variasi warnanya terbatas, tergantung bahan
asal dari pewarnanya itu. Sedangkan untuk buatan, macam warna yang dihasilkan beragam karena merupakan bahan yang dibuat dari bahan kimia. Lalu yang keempat, pengolahan jauh lebih rumit dan ketersediaan terbatas karena ini menyangkut tentang bahan baku yang berasal dari alam. Sedangkan untuk buatan, pengolahan jauh lebih mudah dan ketersediaannya melimpah. Yang terakhir adalah harga relatif mahal. Kenapa harga relatif mahal? Mahal karena pengolahannya jauh lebih rumit, sedangkan yang pewarna buatan harganya relatif murah karena memang pengolahannya jauh lebih mudah dan praktis. Seperti itu. Itulah beberapa perbedaan antara pewarna alam dan pewarna buatan. Berikutnya, teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ada 7 penerapan, 7 teknik. Yang pertama adalah melukis, yang kedua membatik, yang ketiga sablon, yang keempat menenun, yang kelima songket, keenam membordir, dan ketujuh menyulam. Ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik melukis. Ini sudah tidak asing untuk kalian, melukis atau menggambar, karena sudah sering kalian lakukan. Nah, melukis adalah menggambar motif pada kain atau bahan yang lain dengan menggunakan pewarna cat. Jadi, ketika semester kemarin kalian menggambar pada buku gambar atau kertas, nah di sini ini adalah menggambar pada kain. Jadi, medianya berbeda. Yang kedua, membatik. Nah, ini sudah sering kalian dengar ataupun kalian lakukan. Mungkin saja dari kalian sudah pernah merasakan cara membatik. Membatik adalah cara membuat atau menggambar motif pada kain atau bahan yang lain dengan sistem tutup dengan bahan malam, cetak dan celup dengan warna. Jadi di gambar itu ada sebuah alat untuk membatik yang dinamakan canting. Seperti itu. Yang ketiga, sablon adalah kegiatan mencetak objek dalam bentuk gambar atau tulisan yang dilakukan secara manual atau mesin. Jadi ada cara manualnya, ada cara mesinnya. Seperti itu. Berikutnya, nomor 4. Nomor 4 adalah teknik menenun dan nomor 5 adalah teknik songket. Kenapa di sini Ibu jadikan satu? Karena keduanya hampir sama, tapi berbeda. Ya, yang keempat adalah menenun adalah karya tenun berupa kain yang ditenun dari helaian-helaian benang. Sedangkan nomor 5, teknik songket adalah teknik tenun menggunakan benang emas atau benang perak. Jadi sebenarnya teknik songket ini juga menggunakan teknik tenun, hanya perbedaannya adalah jika teknik songket ini menggunakan benang emas dan benang perak. Itu adalah ciri khas dari teknik songket ini. Sedangkan menenun bisa menggunakan benang berwarna apapun. Seperti itu. Begitu ya. Selanjutnya nomor 6 dan nomor 7. Nah, di sini Ibu juga jadikan satu. Karena apa? Karena keduanya sama tetapi berbeda. Nah, membordir adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Nomor 7, menyulam merupakan salah satu teknik menggambar yang bertujuan untuk dekoratif dengan menggunakan alat jahit seperti jarum sulam, benang, pemidangan. Nah, keduanya ini hampir mirip. Nah, di sini dijelaskan perbedaan bordir dan sulaman terdapat pada alat yang digunakan. Pada sulaman menggunakan tangan, sedangkan bordir menggunakan mesin bordir. Jadi keduanya itu hampir sama, menggunakan jarum jahit juga, menggunakan benang juga, menggunakan pemidangan. Jadi yang lingkaran di gambar itu adalah namanya pemidangan. Seperti itu. Bedanya kalau membordir menggunakan mesin, kalau menyulam menggunakan tangan atau secara manual. Seperti itu perbedaannya. Berikutnya, pertemuan minggu depan, pembelajaran dari seni budaya, Ibu akan menjelaskan tentang prosedur penerapan bahan tekstil dan Ibu akan menjelaskan tugas praktek apa yang akan kalian lakukan.